Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita berada pada bab al-khairu wasyarr, kebaikan dan keburukan. Ya, tentunya dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqiduna anna al-khaira wasyarra wan naf'a wad durra wal hulwa wal murra bi qada'illahi ta'ala wa qadarih. Ahlu sunnati wal jamaah, yakni ahlul hadis, mereka bersaksi dan meyakini bahwa kebaikan dan keburukan, manfaat dan kemudaratan, manis dan pahit, biqada'illahi ta'ala wa qadarih, semua itu terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah, ketetapan dan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. La maradda lahuma wa la mahisa wa la mahida anhuma. Tidak ada yang dapat menolaknya, tidak pula menyimpangkannya dan berpaling darinya. Jadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan qadanya, demikian pula telah menetapkan takdirnya, maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat keluar dari takdir Allah. Demikian pula dia tidak mungkin bisa berpaling dari ketetapan Allah. Artinya ketetapan Allah itu tidak bisa meleset, sehingga dia bisa lolos dari ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuh. Dan tidaklah tertimpa kepada seseorang suatu perkara, melainkan itu berdasarkan apa yang telah Rabb-nya tetapkan kepadanya. Jadi tidaklah tertimpa suatu perkara sekecil apapun atau sebesar apapun pada diri seorang hamba, melainkan itu pasti adalah merupakan perkara yang masuk dalam ketetapan Allah kepada dirinya. Naam. Walau jahadal khalqu ayyamfa'ul mar'a bima lam yaktubuhu Allahu lahu lam yaqdiru alaih. Dan jikalau makhluk itu mereka berupaya, mereka bersungguh-sungguh jahada, menumpahkan kesungguhan dan kemampuan mereka untuk memberikan manfaat kepada seseorang, berusaha memberikan manfaat, berusaha memberikan kebaikan dan seterusnya kepada seseorang, bima lam yaktubuhu Allahu lahu,
dengan sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuk orang itu. Jadi kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada seseorang, tapi kebaikan itu tidak ditetapkan oleh Allah untuk orang itu, menjadi milik orang itu. Naam ya, paham maksudnya ya? Lam yaqdiru alaih, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan itu kepadanya. Mereka berupaya sungguh-sungguh, berusaha, bekerja keras, ya, untuk memberikan satu manfaat kepada seseorang. Tapi memang manfaat yang hendak mereka berikan itu tidak masuk dalam ketetapan Allah kepada orang tersebut. Ya. Maka dengan demikian lam yaqdiru alaih, mereka tidak akan mampu untuk memberikan itu kepadanya. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah. Mereka tidak bisa keluar dari ketetapan Allah Jalla wa ala. Dan juga orang yang berkaitan tidak bisa, ketetapan Allah tidak bisa meleset darinya. Allah tetapkan perkara itu bukan miliknya, maka tidak bisa meleset. Pasti perkara itu adalah merupakan miliknya. Dan orang yang berusaha memberikan kepadanya itu juga tidak bisa mampu untuk memberikan apa yang tidak Allah tetapkan. Nah, ini perkara paling prinsip. Perkara paling prinsip yang terkadang manusia dalam menjalani kehidupannya mereka lupa bahwa mereka itu berada di dalam ketetapan dan ketentuan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Walau jahadu ayyadurruhu bima lam yaqdihillahu alaihi lam yakdiru. Dan kalaupun sekiranya mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk membuat mudarat kepada seseorang, membahayakan seseorang, bima lam yaqdihillahu alaih, dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan untuk orang itu, lam yaqdiru, niscaya mereka pun tidak akan sanggup untuk apa? Membahayakan orang itu. Kalau manusia ini sejagat raya dari makhluk yang paling pertama Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai makhluk yang terakhir dari kalangan manusia maupun bangsa jin, mereka semua bersatu untuk memudaratkan seseorang, tetapi Allah tidak menghendaki kemudaratan pada orang itu, maka usaha mereka itu tidak akan mendapatkan hasil karena mereka tidak bisa merubah ketetapan Allah. Begitu pula kalau seandainya manusia dari yang paling pertama Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir di hari kiamat kelak, dari bangsa jin maupun bangsa manusia, malaikat maupun, mereka berusaha memberikan manfaat kepada seseorang, tetapi manfaat itu tidak ditetapkan oleh Allah untuk orang itu, maka mereka pun tidak akan mampu untuk memberikan manfaat tersebut. Kenapa demikian? Sederhananya, karena semua ketetapan baik buruk, pahit manisnya kehidupan dunia, senang dan sengsaranya, manfaat dan mudaratnya, semua itu berdasarkan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia, kata Rasulullah, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, berusahalah, beramallah, berbuatlah, karena setiap masing-masing kalian akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Tetapi usaha manusia berada di bawah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah menyebutkan dasar pijakan yang menjadi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah Ashabul Hadis. Kata beliau, ala ma warada bihil khabaru an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan khabar atau hadis yang datang dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ikhwanna fid din, azani Allahu wa iyyakum.
apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni ini perkara yang paling mendasar sekali. Perkara yang seorang hamba dia harus mengulang-ulang perkara ini, dia tanamkan dalam benak dan pikirannya ketika dia menjalani hari-harinya dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia menjalani kehidupannya itu dia tidak terbebani ketika dia tidak mampu mencapai sesuatu yang dia upayakan, atau ketika dia juga gagal dalam suatu perkara yang dia usahakan. Kenapa? Karena dia kembalikan kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang luput darinya tidak membuat dia bersedih yang berlarut-larut, dan apa-apa yang dia dapati dia tidak berbahagia dengan kebahagiaan yang melampaui batas. Ada orang ketika dalam kehidupan dunia ini dia mendapatkan satu kebahagiaan, maka kebahagiaannya melampaui batas. Bahkan sampai-sampai secara tidak sadar dia menisbatkan keberhasilan dan kebahagiaan itu semata-mata karena kehebatan dirinya, karena pandainya dia dalam manajemen, bagusnya dia dalam mengatur pola kehidupannya, bisnisnya dan seterusnya, sehingga dia bergembira dengan kegembiraan yang melampaui batas. Demikian pula kalau orang dia tidak mampu untuk mencapai apa yang harus dia capai dalam target-targetnya, dalam planning-planningnya, dia akan bersedih dengan kesedihan yang luar biasa. Bahkan mungkin ada orang yang dia kalau mengalami kegagalan itu bisa dia stres, ada dia gila, ya, dan seterusnya. Tetapi ketika dia meyakini dalam dirinya bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini adalah tidak keluar dari ketetapan Allah, maka ketika dia bahagia dia akan kembalikan kepada Allah. Kebahagiaan ini datang semata-mata dari Allah. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka kebahagiaan ini tidak akan menghampiri diriku. Maka tenanglah dirinya, dan dia tidak akan angkuh, tidak akan sombong. Demikian pula kalau dia gagal, maka dia katakan kegagalan ini adalah ketetapan dari Allah. Maka kesedihannya pun tidak berlarut-larut. Kesedihannya pun tidak apa? Berlarut-larut. Dia menerima segala keputusan Allah dengan ridho, dengan tenang terhadap apa yang Allah putuskan pada dirinya. Nah, sehingga dia tidak perlu menyanjung orang yang berhasil dengan sanjungan yang melampaui batas, dan dia pun tidak perlu menghina orang yang gagal dengan penghinaan yang melampaui batas. Nah, lalu disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini, hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh atau yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini Al-Imam As-Sabuni mengisyaratkan kepada riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas, ya, bahwa dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, yaitu bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersama dengan Ibnu Abbas, ya. Bersama dengan Ibnu Abbas, lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sesungguhnya aku hendak mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfadillaha yahfadka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah. Idza sa'alta fas'alillah, wahai anak muda, kalau engkau minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Rabbuna jalla jalaluh. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyamfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi nasihat beliau kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih belia, masih anak muda.
Apa kata Rasulullah? I'lam, ketahuilah, camkanlah olehmu, annal ummata law ijtama'at, kalau seandainya umat ini mereka bersatu padu, mereka bergabung, mereka sepakat, ayadurruka bisyai'in, untuk membahayakan engkau dengan suatu perkara, perkara apa saja. Mereka berusaha untuk membahayakan engkau, apa saja perkaranya. Yang penting itu ada unsur membahayakan. Maka apa yang terjadi? Lam yadurruka, niscaya mereka semata-mata tidak akan sanggup untuk melakukan itu, illa bisyai'in katabahallahu alaik, melainkan dengan apa? Afan, lewat ya, lewat. Taib. Annal ummat law ijtama'at ala ayyamfa'uka bisyai'in, kalau seandainya umat ini mereka bersatu padu, mereka berkumpul untuk memberikan engkau manfaat, mereka memberikan engkau janji-janji surga, mereka berusaha untuk membantu, berusaha untuk memberikan suatu kebaikan, berusaha untuk mendatangkan kepada dirimu satu manfaat, apa saja yang jelas ada nilai manfaatnya. Niscaya apa yang terjadi? Lam yanfa'uka illa bisyai'in katabahullahu lak, mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat itu melainkan katabahallahu lak, dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Seandainya manfaat itu tidak Allah tetapkan, niscaya tidak bisa terjadi pada dirimu. Ya, karena mereka tidak akan mampu semata-mata, usaha manusia semata-mata tidak akan mampu, melainkan harus dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka, dan juga kalau seandainya mereka bersatu padu, mereka berusaha mengumpulkan kekuatan, tolong menolong, bersepakat semuanya, manusia yang pertama yang sampai yang akhir, dari kalangan bangsa jin maupun manusia, mereka semua berusaha untuk memudaratkan engkau dengan satu perkara, lam yadurruka illa bisyai'in katabahallahu alaik, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan engkau mudarat melainkan berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Jadi apa namanya? Apa yang Allah tetapkan kepada engkau tidak akan pernah meleset. Dan apa yang Allah tetapkan bukan milik engkau tidak akan pernah menjadi milikmu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu dia adalah bagian darimu, dia tidak akan pernah meleset. Dan apa yang Allah tetapkan bukan bagian dari milikmu, dia tidak akan pernah datang kepada engkau. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan takdirnya semua perkara dalam kehidupan manusia. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya. Catatan itu, pena itu sudah diangkat, dan tinta lembaran-lembaran itu sudah kering. Artinya keputusan Allah tentang penulisan ketetapan dan ketentuan makhluk itu sudah berakhir. Sudah apa? Berakhir. Nah, ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, terlepas dari ini adalah pembahasan tentang tingkatan-tingkatan takdir, ya. Tentang tingkatan-tingkatan takdir. Lalu mungkin antum bertanya, kalau begitu semuanya sudah ditetapkan, lalu bagaimana dengan doa atau bagaimana dengan usaha manusia? Apakah bisa berubah atau tidak? Ya tentunya ini pembahasan dalam tingkatan takdir. Yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu tidak akan pernah bisa berubah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Tetapi yang ada dalam pengetahuan malaikat itu bisa berubah.
sesuai dengan pencatatan takdir manusia. Takdir apakah takdir tahunan, apakah takdir harian, ya, dan seterusnya. Sebagaimana pada malam Lailatul Qadar itu ada penulisan catatan takdir tahunan, yang disitulah akan ada Allah hapus sebahagian dan Allah ganti sebahagian yang lain, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Terlepas dari itu semua, tetapi yang menjadi pembahasan inti dalam persoalan ini bahwa tidak ada satupun di permukaan bumi ini yang keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau disampaikan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, jikalau sekiranya seorang hamba dia mengimani perkara ini dengan baik, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah, kata beliau ketika menjelaskan pelajaran ini, kata beliau, hadihi thimarul imani sadiq bil qadar. Ini adalah buah daripada iman yang benar terhadap qadar. Buah daripada iman terhadap qadar, yaitu alla yafraha bima utita minan ni'ami wal khairi wala tabtar wala ta'syara wa alla tahzana ala ma fataka minad dunya li'anna al-huzna la yanfa'uk wa la yanaluka minad dunya illa ma katabahu Allahu lak wa idza istakarrat hadhihi al-aqidatu fi nafsil mu'min khaffat alaihi wat'atul masaib. Kata beliau, sehingga buah daripada iman yang benar terhadap takdir itu ya tidak bergembira secara berlebihan terhadap apa yang diberikan kepada engkau dari berbagai nikmat dan kebaikan. Wala tabtara wala ta'syara, demikian pula tidak sombong dan tidak angkuh. Ketika seorang dia berhasil, ketika seorang dia mencapai target-target yang dia capai, ya, maka ketika dia tahu, dia yakin bahwa ini adalah pemberian Allah, ini adalah bagian dari Allah tetapkan, yang telah Allah tetapkan menjadi miliknya, dia tidak akan sombong dengan kesombongan yang berlebihan, dia tidak akan bangga dengan kebanggaan yang berlebihan, dia tidak akan angkuh, karena itu bukan kehebatan dia. Itu bukan karena kepintaran dia dalam manajemen, bukan karena kehebatan dia dalam berbisnis, atau karena hasil kerja keras dia semata, bukan. Melainkan itu adalah ketetapan Allah. Seandainya dia cerdas, seandainya dia hebat, seandainya dia kerja keras, seandainya, tetapi kalau seandainya, dan itu bukanlah yang Allah tetapkan kepada dirinya, maka kecerdasannya, kehebatannya, kerja kerasnya tidak akan mempunyai hasil apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak akan keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi kalau keadaannya demikian, kenapa apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah? Apa yang harus kita banggakan di hadapan Allah? Loh, apa yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak Allah berikan, bisa apa kita? Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kenyataan telah membuktikan kepada kita banyak hal. Ada orang yang dia punya pendidikan sangat tinggi, tetapi kehidupannya biasa-biasa saja. Ada orang yang mungkin dia punya ijazah dalam pendidikan umum cuma SD, tetapi dia dalam perekonomian berhasil. Ini bukti bahwa bukan karena kehebatan, kepintaran, tingginya pendidikan seseorang dalam mendapatkan karunia Allah, tidak. Tetapi karena apa? Semata-mata merupakan pemberian Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, sebaik apapun manajemen seseorang, sehebat apapun seseorang, ya, tetapi kalau Allah tidak berkehendak pada dirinya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sebab itu buah daripada iman terhadap qadar yang benar, seorang tidak bergembira dengan kegembiraan yang berlebihan terhadap berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya, dan juga dia tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak bersedih dari apa-apa yang dia tidak dapati dari dalam kehidupan dunia. Yaitu apa kata Syekh Robi, wa alla tahzana ala ma fataka minad dunya,
dia juga tidak bersedih terhadap apa-apa yang dia tidak dapat, dia tidak raih, yang luput dari dirinya. Dia punya cita-cita. Oke, semua manusia punya keinginan, punya cita-cita, punya target, dia punya planning bagaimana dia harus bekerja, bagaimana dia harus berusaha. Ada kadangkala dia sudah dapat, tinggal sedikit saja dia akan mendapatkan keuntungan dalam bayangannya, tetapi ternyata kemudian dia tidak mendapatkannya. Ada kadangkala dia sudah mendapatkannya, tetapi begitu dia mendapatkannya langsung hilang karena satu sebab-sebab tertentu. Bisa jadi. Ini membuat orang bisa stres, bisa sedih yang luar biasa. Tetapi kalau dia tahu bahwa ini semua adalah ketetapan Allah, dia tidak bersedih dengan kesedihan yang berlebihan. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan begini di dalam ayatnya surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtarata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Itu berikanlah kepada mereka perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Itu seperti air hujan yang turun dari langit masuk ke bumi bercampur dengan saripati tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan subur berbuah banyak, menyenangkan hati para petani. Coba antum lihat kalau orang itu dia bertani lalu tanamannya tumbuh subur berbuah enak, senang hatinya. Apalagi kalau pas mau panen. Iya. Tapi apa ya kawan? Pas mau panen, di hari panennya, hitungan detik saja pada pagi hari, fa asbaha hashiban tadhur riyah. Nah, yakni ketika pada pagi hari itu langsung apa? Di waktu subuh itu, waktu pagi itu. Sebelum petani itu datang panen, didahului oleh angin yang kencang. Akhirnya angin itu menghancurkan seluruh hasil panennya, yang ada hanyalah penyesalan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu maha menentukan segala sesuatu. Hitungan detik saja orang sudah lihat, oh ini saya berhasil. Ini sudah hitung-hitungannya sudah ada. Dan bukan masih dalam imajinasi, tapi ini sudah nampak di hadapan mata, sudah nyata. Sudah mau diambil. Hanya hitungan beberapa detik saja, beberapa menit saja. Ketika dia mau ambil, angin datang lebih dahulu, menghancurkan hasil panennya, gagal panen, kerugian yang dia dapatkan. Sedih nggak itu? Sedih. Apalagi kalau sudah ngeluarin modal yang ya ber-MM misalnya, ya. Wah, ini dalam hitungan kalkulator sudah hitung, perhitungan manajemen, ya, rancang bangun, ahli rancang bangun sudah hitung, sudah lihat, bahkan sudah ada di depan mata. Mau dipetik saja, ternyata bencana datang dan dia gagal untuk apa? Ambil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Itu bukanlah merupakan hal yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Kalau dia yakin ini, dia tidak akan sedih dengan kesedihan yang berlebihan atas apa-apa yang hilang dari dirinya dalam kehidupan dunia, atas target-target yang tidak dia capai dari kehidupan dunia. Allah tahzana ala ma fataka minad dunya, engkau tidak bersedih atas apa-apa yang hilang dari dirimu dalam kehidupan dunia. Li'annal huzna la yanfa'uk, karena kesedihan itu tidak bermanfaat bagi dirimu. Seandainya orang bersedih itu dia bisa mengangkat kapal yang tenggelam dari laut, maka kesedihannya itu bermanfaat. Tetapi kalau kapal yang telah tenggelam di dalam lautan, kesedihannya berlarut-larut, bertahun-tahun pun tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Ya, karena kesedihan itu tidak bisa membuat dia keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanaluka minad dunya illa ma katabahullahu lak. Dan engkau tidak mampu mendapati apapun dari kehidupan dunia ini melainkan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Idza istaqarrat hadhil aqidatu fi nafsil mu'min, apabila akidah ini, keyakinan ini telah tertanam dengan benar dalam jiwa seorang muslim, khaffat alaihi wat'atul masaib, maka beban penderitaan itu akan terasa ringan bagi dirinya. Iya. Beban-beban karena musibah itu akan terasa ringan bagi apa? Bagi dirinya. Karena apa? Yang tertanam dalam benaknya itu apa? Semua ini adalah ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ Al-Imam As-Sabuni membawa ayat, ya. Wa qala Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman,
Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa huwa. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kepadamu suatu bencana, fala kashifalah, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu dari dirimu illahu, kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menginginkan, menghendaki kepada engkau suatu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah. Maka kalau orang dia yakin dengan hal ini dengan keyakinan benar ya ikhwan, maka usaha apapun, perjalanan hidupnya dalam kehidupan dunia ini apapun, itu yang paling pertama adalah dia sandarkan kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tabaraka wa taala adalah satu-satunya zat yang layak untuk seorang manusia bahkan seluruh makhluk bersandar kepadanya. Tidak ada tempat yang lebih layak untuk bersandar melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda sandarkan diri Anda kepada jabatan, maka jabatan itu suatu saat bisa hilang dari Anda. Kalau Anda sandarkan diri Anda kepada usaha, maka usaha itu bisa mengalami kebangkrutan. Kalau Anda sandarkan kehebatan Anda itu kepada pintarnya Anda dalam sebuah manajemen misalnya, maka pun toh Anda bisa mengalami kegagalan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi yang kita bacakan tadi. Sebab itu tempat sandaran yang paling layak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau annakum tatawakkalu hatta tawakkulih, kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Dia keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Burung itu tidak tahu di PT mana dia harus bekerja. Burung tidak tahu di kebun mana yang harus dia hampiri. Burung ketika dia terbang, dia tidak tahu di mana ada makanan, tapi dia sandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah tuntunkan dia kepada tempat di mana ada makanan. Dia pulang, besoknya dia pergi lagi kemana? Burung tidak pernah punya bekal. Tidak pernah dia katakan, oh ini saya bekal, ini besok saya simpan untuk makan dalam 3 bulan atau makan dalam 2 bulan. Tidak. Tawakalnya burung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kama ja'a fil hadits. Para ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena semua itu tidak akan pernah keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Al-Imam As-Sabuni menyebutkan satu pembahasan yang luar biasa sekali, yaitu tentang keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Sudah merupakan satu hal yang lumrah. Dalam perjalanan kehidupan manusia, itu ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada keberuntungan, ada kegagalan, ada kebaikan, ada keburukan. Dan itu semua ditetapkan oleh Allah. Kalau begitu Ustaz, keburukan itu bolehkah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau bahkan mungkin karena kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, kita yakin bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Sepakat gak Allah menciptakan segala sesuatu? Ya, Allah menciptakan keburukan atau tidak? Allah menciptakan keburukan. Tapi kita mengatakan begini, ya khaliqa syarr, wahai yang menciptakan keburukan, boleh enggak? Tidak boleh. Dan menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Artinya sesuatu yang bersifat buruk kalau disebutkan secara sendiri dan ada asumsi bermakna keburukan, itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti dijelaskan oleh Al-Imam As-Sabuni pada pembahasan berikut, dan insyaallah ta'ala kita akan jelaskan pada pelajaran berikutnya biidnillahi ta'ala. Waktu ini sudah semakin cepat ya. Waktu semakin cepat di akhir zaman. Jadi yang belum menikah cepat menikah sebelum keluarnya Dajjal. Yang ini karena di akhir zaman nanti keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj ya. Jadi yang mau poligami ya cepat poligami sebelum Ya'juj dan Ya'juj datang ya. Nah, ini waktu semakin pendek. Waktu semakin ibu.
Waktu semakin pendek. Ibu-ibu demo nanti ya. Umat demo. Taib. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.